Assalamualaikum. Untuk resep yang pertama, saya punya 1 buah labu siam, sudah saya potong-potong, saya cuci bersih dan saya beri garam. Kemudian saya punya 2 buah wortel, saya iris tipis seperti ini. Kemudian untuk buncisnya saya punya 1 genggam, kemudian saya potong-potong seperti ini. Dan saya punya tahu coklat atau tahu matang, ini saya potong-potong lebih kecil lagi. Kemudian saya gunakan 3 buah cabai merah, saya iris serong. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung bawang merah, ini saya iris tipis. Tambahkan 2 lembar daun salam, 1 ibu jari lengkuas, dan 1 bungkus santan instan. Untuk bumbu halusnya saya gunakan 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah cabai merah, saya potong-potong dulu, dan kemudian 2 buah kemiri. Nah, ini kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskannya, siapkan wajan. Jika minyaknya sudah panas, ditumis bawang merah yang tadi diiris tipis. Jika sudah harum, masukkan bumbu yang dihaluskan. Tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Dimasak sampai tercampur semua bumbunya, kemudian masukkan bumbu aromatiknya. Nah, ini dimasak sampai matang, dan ini sudah matang, saya percepat. Sudah berubah warna, kemudian masukkan sayurannya. Nah, ini kemudian dicampur, diaduk. Kemudian saya tambahkan air secukupnya, ini kira-kira ada 400 ml. Nah, ini dicampur dulu, dimasak sampai mendidih dan sayurannya matang. Nah, ini sudah matang, sayurannya sudah mendidih. Kemudian tahunya dimasukkan dan bumbunya, garam, gula, dan kaldu juga dimasukkan. Kemudian dicampur, ditunggu sampai mendidih lagi. Kemudian saya masukkan 1 bungkus santan instan. Ini tinggal diaduk aja. Masukkan cabai merah yang tadi diiris-iris. Setelah tercampur dan mendidih, kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Nah, ini sudah matang, kemudian diangkat. Ini dia sayur santan labu siam campur-campur kita sudah matang. Ini enak banget, gurih, sedap, bikin lagi. Pertama saya punya setengah papan tempe. Ini udah ada 2 hari di kulkas, jadi saya manfaatkan. Sayang eman-eman, saya potong dadu saja. Dan tempe jika sudah beberapa hari di kulkas atau disimpan, itu ini enak banget kalau di sayur, rasanya sedap banget. Kemudian saya gunakan 5 buah tahu coklat yang saya potong 2 seperti ini. Ini juga ada stok di kulkas. Kemudian saya gunakan 100 gram kacang merah. Ini opsional, kebetulan ada juga di kulkas. Saya bersihkan saja. Saya menggunakan 2 buah cabai hijau yang besar. Pokoknya ini semua bahannya yang ada di kulkas saya bersihkan. Saya gunakan juga 2 buah cabai merah yang saya potong serong. Ini akan menambah cantik nanti tampilan pada sayur kita. Untuk bumbu aromatiknya saya tambahkan 2 lembar daun salam dan 1 ibu jari lengkuas. Dan ini juga ada labu siam, sudah saya kupas dan saya potong-potong. 1 papan pete yang sudah saya bersihkan. Ada 50 gram kubis yang sudah saya potong-potong dan saya cuci bersih. Untuk bumbunya saya gunakan cabai merah, bawang putih, dan kemiri. Nah, ini saya haluskan kira-kira seperti ini. Setelah dihaluskannya, saya juga menggunakan santan kara ukuran 110 ml, tapi nggak saya pakai semua.
Siapkan wajan, setelah minyaknya panas ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Dan ini sudah mulai berubah warna dan harum. Kemudian dimasukkan bumbu yang dihaluskan. Ditumis sampai bumbunya matang dan harum. Dan saya masukkan bumbu aromatiknya, daun salam dan lengkuas. Saya tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Dan lanjut dimasak sampai matang. Nah, ini sudah mulai berubah warna, sudah mulai harum dan sudah mulai tanak. Kemudian saya tambahkan sedikit air dulu. Masukkan kacang merahnya. Saya ingin memasak kacang merahnya agar setengah empuk dulu karena kacang merah ini agak keras. Ditutup biar cepat empuk. Nah, ini sudah mulai mendidih dan saya lihat ini, saya tes, saya menggunakan tangan, mohon maaf ya. Tapi tangan saya sudah bersih dan ini sudah mulai setengah empuk. Kemudian saya masukkan labu siamnya dan pete. Ini saya campur dulu, diaduk agar merata. Kemudian setelah itu saya tambahkan air. Ini kira-kira ada 600 ml atau sesuaikan saja dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan selera kita untuk tingkat airnya atau kuahnya. Kemudian tempe dan tahunya dimasukkan. Nah, ini direndam seperti ini, ditutup, ditunggu sampai mendidih. Dan ini sudah mulai mendidih, saya percepat. Sudah mulai matang, saya perhatikan ini sudah mulai empuk semua. Labu siamnya juga sudah empuk. Kemudian saya masukkan kubis dan cabenya. Jangan lupa bumbunya, garam, gula, dan kaldu, atau sesuaikan dengan selera kita untuk penggunaan bumbunya, ingin menggunakan apa. Kemudian ini setelah saya masukkan, bumbunya dicampur, biar meresap bumbunya dan tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian saya masukkan santannya, setengah bungkus santan, dari ukuran 110 ml ini, atau sesuaikan juga dengan selera kita untuk kekentalan santannya atau banyak sedikitnya. Dan setelah santannya masuk, kemudian dicampur, diaduk, jangan sampai pecah santan. Gunakan api sedang saja agar benar-benar meresap santannya ke dalam sayuran. Dan rasanya juga akan tambah sedap. Jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika ada yang kurang silahkan tambahkan. Jika sudah cocok, kemudian ini saya angkat. Saya pindahkan ke piring saji. Ini dia jangan deso atau sayur kampung ala Mama Gia. Ini rasanya enak banget, gurih, sedap dan harum dari petenya. Dimakan dengan nasi hangat, bikin boros nasi. Cabai merah, bawang putih, kemiri, kunyit jahe, tomat, daun salam, daun jeruk, serai, dan santan instan. Saya juga menggunakan 7 butir telur. Ini telur ayam, boleh juga menggunakan telur bebek. Kemudian bumbunya dihaluskan kecuali tomat. Nah, kira-kira seperti ini setelah dihaluskannya. Dan saya juga menggunakan seujung sendok asam jawa. Nanti akan saya larutkan dengan air. Dan untuk tomatnya saya belah semangka seperti ini. Kemudian siapkan wajan. Jika minyaknya sudah panas, diceplok dulu telurnya satu persatu. Setelah telurnya selesai diceplok semua, ditumis 3 siung bawang merah yang saya iris tipis. Setelah harum dan berubah warna, masukkan bumbu yang dihaluskan.
Ini dimasak dulu, kemudian dimasukkan bumbu aromatiknya, dicampur, tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk, dimasak lagi sampai matang. Nah, ini sudah mulai berubah warna, sudah matang. Kemudian saya tambahkan air secukupnya dan air asam jawa serta bumbunya, garam, gula, dan kaldu. Dimasak, ini sudah mendidih. Saya tambahkan setengah bungkus santan instan. Saya gunakan setengah bungkus saja. Kemudian setelah mendidih dimasukkan telur yang diceplok tadi. Ini disiram-siram seperti ini agar bumbunya meresap ke dalam telurnya. Kemudian tomatnya dimasukkan dan saya tambahkan 5 buah cabai rawit, ini opsional. Nah, kemudian jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan. Ini sudah matang, sudah pas bumbunya, saya angkat. Ini dia telur ceplok bumbu gurih kita sudah matang. Ini enak banget, gurih, medok, lekoh.